Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mufti Hasan dengan NIM 22660046 dari Universitas Amikom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengenai firewall. Untuk pertama yaitu kita pengenalan dengan firewall. Pengertian firewall adalah sebuah alat keamanan cyber yang menyaring lalu lintas masuk dan keluar. Sistem firewall bertugas mengontrol akses lalu lintas jaringan yang dianggap sah atau aman, sehingga mencegah terjadinya serangan dari luar. Aturan firewall yang pertama yaitu tentukan lalu lintas apa yang diizinkan firewall Anda dan apa yang diblokir. Jadi yang pertama yaitu kita tentukan lalu lintas mana yang kita izinkan dan mana yang kita blokir. Yang kedua yaitu periksa informasi kontrol dalam paket individual dan blokir atau izinkan sesuai dengan kriteria yang Anda tentukan. Ketiga yaitu kontrol bagaimana firewall melindungi jaringan Anda dari program jahat dan akses tidak sah. Selanjutnya yaitu mengelola aturan firewall Anda di seluruh perangkat Anda dan di seluruh jaringan Anda sangat penting untuk keamanan jaringan. Nah, itu ya yang pertama yaitu aturan-aturan untuk firewall. Selanjutnya yaitu jenis-jenis firewall. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu packet filtering firewall. Lalu selanjutnya ada next generation firewall, proxy firewall, dan stateful inspection firewall. Untuk contoh dari jenis-jenis firewall, nah ini yang pertama yaitu packet filtering firewall dan next generation firewall. Untuk packet filtering firewall ini merupakan firewall dahulu atau firewall paling pertama, dan selanjutnya yaitu next generation, yaitu firewall masa kini atau firewall yang saat ini masih digunakan. Selanjutnya yaitu proxy firewall dan stateful inspection firewall. Lanjut ke topologi firewall. Di bagian ini kita akan berbicara tentang berbagai cara mengatur firewall tergantung pada kebutuhan Anda. Anda dapat melakukan pengaturan firewall yang sangat sederhana yang akan memberikan perlindungan yang cukup untuk komputer pribadi atau jaringan kecil Anda. Atau Anda dapat memilih pengaturan yang lebih rumit yang akan memberikan perlindungan dan keamanan lebih. Topologi firewall yang pertama yaitu Simple Dual Home Firewall. Nah, untuk bentuknya sendiri bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, ini adalah Simple Dual Home Firewall Network. Yang kedua yaitu Two-Leg Network with a Full Exponent DMZ. Nah, ini bentuknya ada di sampingnya. Itu contoh dari topologi firewall yang kedua yaitu Two-Leg Network with a Full Exposed DMZ. Selanjutnya yang terakhir yaitu the three-leg firewall. Nah, bentuknya seperti yang ada di samping. Lanjut, nah, ini adalah aturan dan kebijakan firewall. Firewall rule merupakan daftar aturan firewall rule merupakan daftar aturan ada pada firewall untuk mendefinisikan sebuah traffic diperbolehkan lewat atau tidak. Nah, jadi aturan ini dibuat untuk mendefinisikan sebuah traffic tersebut boleh lewat atau tidak. Rule yang baik harus sesuai dengan kriteria berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan security policy dengan sebuah organisasi. Yang kedua yaitu sesederhana mungkin. Terus yang terakhir membatasi akses port dan subnet pada jaringan internal dan eksternal atau internet memberikan kontrol layanan internet. Selanjutnya firewall policy merupakan security policy tambahan yang menjelaskan bagaimana firewall menghandle traffic dari aplikasi. Untuk menerapkan firewall policy dibutuhkan risk assessment terlebih dahulu terhadap daftar aplikasi yang ada pada jaringan serta terkaitannya dengan threat dan vulnerable yang ada. Untuk membuat firewall policy, langkah yang dapat dilakukan adalah identifikasi aplikasi yang ada dalam jaringan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kita identifikasi aplikasi tersebut. Yang kedua, mendefinisikan metode pengamanan traffic aplikasi di mana harus menyeimbangkan antara sisi security, kebutuhan user, dan cost yang dimiliki. Lalu yang terakhir yaitu mendaftarkan seluruh firewall yang ada pada jaringan melalui traffic matrix firewall. Berikut adalah contoh pembuatan matrix firewall untuk menentukan firewall policy sebuah organisasi. Kita bisa lihat di Guide of Network Defense
of Contemporary Third Edition. Jadi edisi ketiga, bisa dilihat di situ. Selanjutnya, implementasi firewall. Firewall dapat diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak atau kombinasi keduanya. Firewall sering digunakan untuk mencegah pengguna internet yang tidak sah mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke jaringan luar, terutama internet. Di sini ada beberapa implementasi firewall, tapi yang akan dijelaskan pada modul ini adalah implementasi firewall. Nah, jadi implementasi firewall yang kita gunakan ini yaitu firewall filter. Nah, yang pertama itu ada protokol dan port, interface, parameter P2P, mangle, connection state, address list, layer 7 protokol, content, MAC address, dan email. Nah, itu merupakan implementasi dari firewall filter. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di modul yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu administrasi firewall. Administrator dapat mengkonfigurasi, mengelola, dan memantau firewall menggunakan interface web, CLI, dan interface manajemen API. Anda dapat menyesuaikan akses administratif berbagai peran ke interface manajemen untuk mendelegasikan tugas atau izin tertentu kepada administrator tertentu. Nah, ini tadi salah ketik ya. Jadi ini administrasi firewall. Yang pertama yaitu mengakses platform firewall. Untuk mengakses platform firewall ini, yang pertama kita bisa ancaman terhadap firewall muncul dari eksploitasi sumber daya manajemen jarak jauh seperti interface manajemen grafis. Yang kedua, mengontrol akses ke manajemen firewall menggunakan enkripsi, autentikasi kuat, dan membatasi akses berdasarkan IP address. Nah, itu untuk yang mengakses platform firewall. Selanjutnya yaitu membangun platform sistem operasi untuk firewall. Yang pertama itu menerapkan firewall pada sistem yang dirancang untuk aplikasi keamanan yang kuat. Yang kedua itu patch dan hapus semua fitur dan layanan yang tidak perlu sebelum menentukan firewall di platform. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi firewall failover. Yang pertama, gunakan layanan failover seperti saklar jaringan dan layanan berbasis detek jantung jika terjadi kegagalan layanan firewall utama. Yang kedua itu switch jaringan adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk failover dan menyediakan kemampuan penyeimbangan beban. Terakhir yaitu mekanisme hardware melalui sistem pencadangan saat peristiwa failover dipicu. Itu termasuk backend disesuaikan interface jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah, banyak kata, atau penyampaian yang kurang lengkap, bisa dilihat di modul yang telah saya lampirkan bersama dengan video ini. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.